Pukul 13, waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemprov Sumsel diharapkan bisa mendukung program lumbung pangan nasional melalui birokrasi pertanian yang lebih mudah, hingga ketersediaan pupuk yang memadai. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumsel luncurkan program perlindungan bagi pekerja perempuan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi, tadi sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini Minggu 3 Agustus 2025. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa mendukung program lumbung pangan nasional melalui birokrasi pertanian yang lebih mudah hingga ketersediaan pupuk yang memadai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat mendukung birokrasi pertanian yang jauh lebih baik lagi. Hal tersebut diungkapkan penyuluh pertanian Sumatera Selatan Julian Junaidi. Dirinya mengungkapkan sejauh ini birokrasi yang terjadi di dunia pertanian khususnya di Sumatera Selatan masih terbilang sulit, termasuk juga ketersediaan pupuk yang ada di Sumatera Selatan. Konsep CSA itu, Climate Smart Agriculture itu, petani juga jangan dibiarkan mereka. Peran pemerintah juga sangat penting supaya betul-betul membuat satu program yang tepat ya. Di lapangan kan pemerintah ini sering terlambat kadang-kadang kan merespon situasi kan karena birokrasi, karena anggaran, karena belum dimasukkan dalam perencanaan kerja. Nah itu kadang-kadang menjadi masalah. Kadang-kadang juga persoalan input produksi juga makin hari makin mahal dan kadang-kadang langka di tempat-tempat tertentu. Diketahui sebelumnya Sumatera Selatan menjadi salah satu lumbung energi nasional, sehingga ke depan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat serius dalam pola mendukung program nasional tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumatera Selatan luncurkan program perlindungan bagi pekerja perempuan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan menggelar kegiatan bertajuk Advokasi dan Perlindungan Pekerja Perempuan Perkebunan Sawit di Sumatera Selatan. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari penuh itu diisi dengan seminar nasional, workshop, dan peluncuran gerakan Perempuan Setara Sawit untuk Sumsel Maju. Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengungkapkan perempuan adalah tulang punggung tersembunyi di balik roda produksi sawit. Dari sekitar 16,2 juta tenaga kerja di sektor sawit nasional, kontribusi perempuan terbentang luas dari hulu hingga hilir. Meski demikian, Alex mengatakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan masih kerap diabaikan, mulai dari jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, hingga relasi gender yang belum setara. Industri perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari keterlibatan perempuan sebagai salah satu bagian penting. Dari sekitar 16,2 juta tenaga kerja di sektor industri sawit Indonesia, perempuan menyumbangkan peran signifikan dalam rantai produksi dari hulu sampai dengan hilir. Namun beberapa isu terkait hak-hak pekerja perempuan antara lain jam kerja, K3, termasuk fasilitas kesehatan, hak maternitas termasuk cuti haid maupun melahirkan, jaminan sosial, status kerja, pengupahan, relasi gender dan lainnya masih mengemuka. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dengan kolaborasi berbagai pihak kepentingan untuk meningkatkan citra industri sawit Indonesia. Alex juga menyoroti langkah konkret yang telah dilakukan GAPKI sejak 2019 bersama mitra internasional, termasuk penyusunan panduan praktis perlindungan pekerja perempuan di perkebunan sawit yang kini menjadi rujukan bagi kebijakan internal perusahaan. Alex menegaskan GAPKI ingin mendorong kebijakan internal yang lebih inklusif, berpihak pada pekerja perempuan, dan membentuk komunitas gender di lingkungan kerja. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, pemerintah Banyuasin batasi jam hiburan organ tunggal, komitmen bersama perangi narkoba dan juga menjaga ketertiban.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta pelaku hiburan sepakat membatasi jam operasional hiburan organ tunggal atau OT di wilayah Kabupaten Banyuasin. Kesepakatan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU di Auditorium Pemkab Banyuasin. Penandatanganan MOU ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim yang mewakili Bupati Banyuasin Askolani, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, hingga lembaga anti narkotika dan komunitas pelaku seni hiburan OT se-Banyuasin. Sekda Banyuasin menyoroti maraknya praktik hiburan hingga larut malam yang kerap diwarnai konsumsi miras, potensi perkelahian, hingga penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, Pemkab Banyuasin bersama seluruh elemen lintas sektor bersepakat menempuh langkah konkret demi menciptakan suasana yang aman dan sehat di tengah masyarakat. Komitmen ini juga disertai dukungan penuh terhadap upaya rehabilitasi pengguna narkoba dengan pendekatan pemulihan dan pemberdayaan kembali agar masyarakat tidak hanya ditindak tetapi juga diselamatkan. Antara Polres Banyuasin dengan seluruh multi stakeholder, tujuannya adalah untuk mewujudkan komitmen bersama bahwa narkoba adalah musuh kita bersama, dan juga termasuk penertiban organ tunggal, ya, terutama musik-musik remix dan batas jam-jam untuk musik remix tersebut. Jadi tugas ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas dari polisi, tetapi mulai dari Kades, Camat, Lurah, ya, kemudian lagi pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat harus wajib untuk bertanggung jawab dalam rangka penertiban organ tunggal, terutama musik remix, dan tentunya peredaran narkoba. Apabila ada pelanggar, Pak? Tentunya kita akan himbau, tapi kalau masih ada pelanggaran, hukum yang akan menindaknya secara tegas. Senada dengan itu, Wakapolres Banyuasin Ali Asri yang mewakili Kapolres AKBP Ruri Prastowo menyatakan pembatasan ini juga selaras dengan peraturan daerah tentang hiburan rakyat, termasuk larangan musik remix. Langkah ini disebut sebagai bentuk implementasi nyata dari cita-cita nasional pemberantasan narkoba dan penguatan ketertiban sosial. Semua pihak diminta konsisten dan saling mengingatkan agar budaya lokal tetap hidup, namun tidak memberi ruang bagi kejahatan terorganisir maupun perilaku menyimpang. Dengan pembatasan yang disepakati bersama ini, Banyuasin diharapkan semakin kondusif sebagai daerah yang menjunjung kearifan lokal namun tetap responsif terhadap tantangan zaman. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. SMP Negeri 45 Palembang menggelar kegiatan kepramukaan tahunan Golden Squad 4 yang dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang pagi tadi. SMP Negeri 45 Palembang menggelar kegiatan kepramukaan tahun Golden Squad 4 yang digelar pada Minggu 3 Agustus 2025. Acara tingkat panggelang ini dibuka langsung oleh Wali Kota Palembang dan diikuti oleh puluhan sekolah dari tingkat SMP hingga SMA se-Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi ajang tahunan yang memperlombakan berbagai keterampilan kepramukaan seperti LPKBB, LTBB, pioneering, hastakarya hingga akuatik. Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Palembang, Sudarmi, menjelaskan bahwa antusias peserta tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 35 sekolah mengirimkan lebih dari 1 regu, dengan masing-masing sekolah mengirimkan 2 hingga 4 regu. Selain kompetisi, kegiatan ini juga menanamkan nilai-nilai adiwijaya, mengingat SMP Negeri 45 adalah sekolah berwawasan lingkungan. Sudarmi berharap agar lomba berjalan lancar dan mampu melahirkan peserta didik yang mandiri, sportif, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Harapannya penyelenggaraan lomba ini berjalan dengan baik, lancar, kemudian nanti ditemukan juara-juara yang memang berhak untuk menang. Namun harapan secara lebih dalam jangka panjang itu adalah pembentukan karakter peserta didik kita menjadi peserta didik yang mandiri, sportif, bertanggung jawab, berakhlak mulia. Ditambahkan Sudarmi, tahun ini Golden Squad 4 memperebutkan 4 jenis piala bergengsi, yaitu Piala Gubernur, Piala Wali Kota Palembang, Piala Kepala Dinas Pendidikan, dan Piala SMP 45 Palembang. Untuk jenjang SMP dan SMA kategori putra dan putri, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang adu keterampilan, tetapi juga sarana pembentukan karakter generasi muda melalui semangat kepramukaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sama ini
Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan tim JMC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Baik pendengar, kita beralih untuk informasi terakhir dari dunia olahraga. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Selatan 2025 di Kabupaten Musi Banyuasin, persaingan antar kontingen mulai memanas, termasuk di cabang olahraga sepak bola. Kota Palembang, sebagai salah satu kekuatan tradisional, tak ingin kehilangan muka dan mulai mempersiapkan diri secara intensif. Melalui Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Palembang, seleksi pemain digelar sejak awal Juli. Sebanyak 30 pemain muda berbakat dari berbagai klub lokal mengikuti tahapan seleksi yang dipimpin oleh pelatih Robi Saud. Proses seleksi kini telah mengerucut pada 80% pemain yang berpeluang besar masuk skuad utama. Ketua ASKOT PSSI Palembang M. David menegaskan pihaknya tidak main-main dalam menghadapi Porprov kali ini. Target medali emas menjadi misi utama yang harus diwujudkan di tengah persaingan ketat dengan kontingen lain yang juga terus membenahi tim. Kalau kita udah saya sampaikan tadi sama anak-anak di Poprov, kita harus target emas ya. Tahun ini harus target emas di Palembang. Meskipun temannya di Musi Banyuasin, kita optimis ya. Harus mendulang emas lah untuk cabang sepak bola. Dengan semangat kompetisi dan persiapan matang, tim sepak bola Palembang siap unjuk gigi dan membuktikan diri sebagai salah satu kontingen yang layak diperhitungkan di Porprov Sumsel 2025. Baik pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa mendukung program lumbung pangan nasional melalui birokrasi pertanian yang lebih mudah hingga ketersediaan pupuk yang memadai. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Sumatera Selatan luncurkan program perlindungan bagi pekerja perempuan di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga Anda bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. RRI mempersembahkan